Di belakang saya adalah rumah dari Mas Guruh Soekarno Putra. Kenapa sampai ada akte jual beli yang akhirnya berpindah kepemilikan hak? Mas Guruh mau melunasi utang itu. Mafia tanah maupun mafia-mafia lainnya itu harus diberantas. Akankah rumah dari putra Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, akan tergusur? Sampai kapanpun saya tidak akan menjual rumah ini. Rumah bersejarah Sang Proklamator Soekarno menjadi sengketa perebutan antara Guruh Soekarno Putra dengan Susi Angkawijaya. 3 Agustus 2023, puluhan orang menamakan diri Front Pecinta Tanah Air, berkumpul, berdiri, dan berjaga mengadang proses eksekusi rumah yang hendak dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus bermula pada 3 Mei 2011. Guruh Soekarno Putra meminjam uang sebesar 35 miliar rupiah dari Suwantara Gotama dengan tenor 3 bulan dan bunga 4,5%. Gotama selaku pihak yang meminjamkan uang kepada Guruh mengajukan syarat perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Agustus 2011, Guruh meminjam uang dari Susi Angkawijaya yang merupakan istri dari Suwantara Gotama sebesar 16 miliar rupiah dengan jaminan akta jual beli rumah. AJB tersebut telah dibuat namun Guruh mengaku tidak menerima uang 16 miliar rupiah dari Susi. Hingga pada 2014, Susi Angkawijaya menggugat Guruh Soekarno Putra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, saya adalah di pihak yang benar. Sedangkan lawan saya tentu, bahkan saya merasa terzolimi. Apa yang diaku Guruh Soekarno Putra berbeda cerita dengan apa yang diklaim Susi Angkawijaya. Susi mengklaim membeli rumah Guruh pada 2011 silam. Rumah tersebut sudah bersertifikat atas namanya. Namun Guruh merasa tidak menjual rumah, melainkan hanya meminjam uang sebesar 16 miliar rupiah dari Susi. Pada 2014, Guruh menggugat Susi. Tak terima dengan gugatan tersebut, Susi menggugat balik Guruh. Hingga pada 2 Mei 2016, gugatan dimenangkan Susi, naik ke kasasi dan Susi memenangkan gugatan. Dari pihak Guruh ini kan menolak keras, tidak mau ada eksekusi ini. Dari pihak yang Jaksel, apakah akan melakukan upaya paksa atau bagaimana Pak? Karena beliau bersikeras menolak pengosongan rumahnya Pak. Besok ada percobaan lagi. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Kalau pelaksanaan eksekusi pada jadwal yang sudah ditentukan, bukan berarti apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim di dalam putusan tentu harus dilaksanakan. Karena ada pihak yang mengajukan permohonan terkait dengan kedudukannya sebagai pihak yang dimenangkan oleh putusan. Rumah bersejarah Guruh Soekarno Putra merupakan rumah peninggalan Ibu Fatmawati. Konon di dalam rumah ini masih tertinggal jejak peninggalan putra Sang Fajar. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah rumah bersejarah usianya lebih dari setengah abad terletak di Jalan Sriwijaya nomor 26 Bayoran Baru, Jakarta Selatan. Di rumah berarsitektur kolonial Belanda itulah terekam jejak sang proklamator, Presiden Soekarno dan Ibu Negara Fatmawati Soekarno. Namun 3 Agustus lalu, sekelompok jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi kompleks rumah Fatmawati yang telah diwariskan kepada putra bungsu Guruh Soekarno Putra. Mereka meminta Guruh mengosongkan dan angkat kaki dari rumah yang
syarat nilai sejarah alias historis keluarga Presiden pertama Republik Indonesia ini. Berawal dari utang piutang, berujung sita rumah bersejarah. Sang putra Presiden mati-matian mempertahankan. Eksklusif pemirsa, saya menelusuri jejak sejarah sang proklamator Soekarno dan Fatmawati Soekarno di rumah ini. Saya juga menggali asal mula perkara utang piutang yang berujung pada sita rumah Guru Soekarno Putra. Benarkah ada keterlibatan dan praktik mafia? Saya Aiman Wicaksono. Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Pemirsa, saya berada di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan di belakang saya adalah rumah dari Mas Guru Soekarno Putra. Rumah seluas 3.000 meter persegi kurang lebih ini, terdiri dari 3 alamat ya. Dan salah satunya itu hendak digusur karena berpindah kepemilikan yang tidak dikehendaki oleh Guru Soekarno Putra. Karena permasalahan utang piutang yang sesungguhnya utang piutang tapi kemudian beralih menjadi akte jual beli AJB pembelian rumah. Seperti apa kasusnya? Saya mendapat informasi bahwa bukan soal nilainya yang penting, tapi sejarahnya. Karena saya mendapat informasi Bung Karno setelah tidak lagi menjadi presiden tahun 1967 sempat tinggal di sini bersama dengan Bu Fatmawati Soekarno. Di dalam juga saya nanti akan coba gali nilai sejarah, termasuk juga soal kasusnya seperti apa. Hingga sudah putusan pengadilan yang tertinggi yakni Mahkamah Agung bahkan sudah sampai ke peninjauan kembali, sehingga secara hukum sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena sudah tahap PK. Akankah rumah dari putra Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, yakni Guru Soekarno Putra, akan tergusur? Tapi saya ingin masuk ke dalam dan saya juga nanti akan secara imbang mewawancarai juga dari pihak yang melakukan gugatan, yakni pihak Susi Angkawijaya. Saya akan masuk ke dalam pemirsa dan menemui Mas Guru Soekarno Putra. Ikuti saya, eksklusif Aiman, saya akan masuk ke dalam, termasuk ada apa di balik rumah yang bersejarah ini. Dan pemirsa, saya sudah berada di terasnya saat ini dan asri betul ya. Dan saya segera menemui Mas Guru Soekarno Putra. Saya ingin masuk ke dalam. Permisi Mas Guru. Sehat selalu, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Terima kasih. Banyak yang nggak tahu, ternyata ada hal-hal yang sangat bersejarah dari rumah ini. Saya izin Betul. masuk keliling rumah Mas Guru ya. Ya silakan. Ya. Tapi ini lagi direnovasi. Iya. Jadi lagi berantakan. Ini lukisan Bung Karno dan Bu Fatmawati. Dulu sempat tinggal di sini setelah tidak jadi presiden lagi, Bung Karno. Ya, Bapak kan ketika sudah tidak jadi presiden itu kan dalam status tahanan rumah sebetulnya. Iya. Tahun 67 itu. Iya, Bapak itu ditahan awalnya di rumah Bapak di Batu Tulis, Iya, Bogor. Kemudian dipindahkan di Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto yang kemudian sekarang jadi Museum Satria Mandala. Satria Mandala itu. Nah, tapi ada saat-saat Bung Karno boleh keluar lah gitu, tapi sangat jarang. Tapi terutama Bung Karno diperbolehkan keluar dari rumah tahanan itu ketika misalnya saudara-saudara kakak-kakak saya nikah atau apa, karena akad nikahnya di ruang ini nih. Semua anak Bung Karno dari Bu Fat ini ya? Di sini? Kedua Mas Guntur, kan nikahnya Mas Guntur di tempat wanitanya dong, istrinya dong di Bandung. Iya. Tapi istilahnya kalau Jawa tuh ngunduh mantu di sini. Bu Mega, Bu Sukma, Mas Guntur. Di tempat Rahma. kamu berdiri ini. Di sini semuanya? Iya, nikahnya. Dan ini lukisan Mas Guru? Iya, karya saya. Lukisan Mas Guru. Menggambarkan nih Bung Karno sama Bu Fat ketika Republik pindah ke Jogja. Oke. Dan beliau masih punya anak 2 orang. Itu cuman Mas Guntur sama Mbak Mega. Dan ini ada foto-foto, ini foto asli semua nih, Mas Guru ya? Iya. Ini Bung Karno, Bu Fat, Mas Guru. Iya. Tahun berapa masih ingat nih? 50-an.
50-an pasti ya. Saya lahir tahun 53, mungkin ya tahun 53 itu. Iya. 1 tahun saya. Ini Mas Guru nih. Iya. Ini masih dengan suara Mahardikanya. Iya. Dan ini Ini lukisan Bu lukisan Fat. Ibu Fatmawati yang Asli? dilukis Basuki Abdullah, ya asli. Oh, almarhum Basuki Abdullah asli nih. Tahun Saya rasa 55 ini tahun tulisannya. 5 berapa ya? 55. Iya, 55. 55 betul. Tak ternilai nih. Priceless. Luar biasa. Ini juga lukisan besar sekali nih. Iya. Oke, dan ini meja makan yang digunakan untuk jamuan makan pada Ini waktu dari itu. Bapak nih. Dari Bung Karno dulu ya. Dan pemirsa, ternyata Mas Guru sampai hari ini, kalau kita dulu mendengar ada suara Mahardika ya, itu tarian modern dan lain sebagainya, sampai hari ini itu juga masih mengajar seni, tari-tarian juga. Iya, masih. Ruangannya di sana, boleh lihat Mas Guru? Boleh, boleh. Dan pemirsa, inilah ruangan yang sejak tahun mungkin 70-an atau 60-an akhir ya. Suara Mardika itu saya dirikan tahun 77. 77, oke. Dan latihannya di sini. Iya. Hanya pakai kipas angin seperti ini. Sampai sekarang pun hanya pakai kipas angin ya. Iya. Ya keringetan wajar lah. Justru malah bagus itu kan. Malah bagus. Mengeluarkan keringat. Jadi tarian apa aja Mas Guru? Wah, segala macam banyak banget. Tarian Dari modern. tarian-tarian klasik, tarian tradisional, sampai juga tarian modern. Kalau yang modern ya koreografinya ciptaan saya. Kita akan keliling lagi pemirsa. Dan pemirsa, kalau Anda melihat sebelah sini, ini adalah rumah tua. Sebelah sini juga sebenarnya rumah tua juga, cuma sempat direnovasi Mas Guru ini ya. Iya, tapi sekarang lagi perlu direnovasi lagi. Renovasi lagi, tapi Dan ini satu kesatuan dalam gaya dan pernah mendapat hadiah. gentengnya juga satu kesatuan. Iya, dan dapat penghargaan cagar budaya dari Iya. Tapi yang tempat kita berdiri saat ini, ini adalah objek sengketa yang saat ini di pengadilan dimenangkan oleh pihak Ibu Susi, betul ya? Dan Mas Guru harus segera meninggalkan rumah yang kita tempat berdiri ini, betul Mas Guru? Betul. Itu putusannya. Saya masuk di situ sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh Mas Guru soalnya. Enggak. Karena awal dari sengketa itu sebetulnya bukan urusan saya mau jual rumah. Itu saya berkata pada namanya Suantara, itu adalah suaminya Susi. Iya. Saya mengatakan sampai kapanpun saya tidak akan menjual rumah ini. Ya, baik yang di belakang maupun di depan. Karena ini terutama di depan itu benar-benar benda bersejarah, dan ini banyak tempat menampung peninggalan-peninggalan baik dari Bung Karno maupun Ibu Fatmawati. Dan saya pun juga sampai saya punya koleksi buku yang puluhan ribu judul, dan di antara koleksi itu juga ada koleksinya dari Bung Karno. Bahkan ada koleksi dari saya kumpulkan dari Haji Agus Salim, Ya. dan sebagian sedikit dari Adam Malik di sini Oke. perpustakaan. Tapi kalau pertanyaan begini, tidak pernah terbayangkan, iya. Tapi kenapa kemudian sampai ada akte jual beli? Saya ingin dengar dulu dari Mas Guru. Kenapa sampai ada akte jual beli yang akhirnya berpindah kepemilikan hak, berpindah hak? Saya rasa lebih baik kita menerangkan ini saya dalam hal ini pengacara atau ahli hukum. Saya dalam hal ini saya tunjuk Pak Bernard, dan pengacara saya adalah Pak Simeon Petrus. Waktu itu kan kalau nggak salah hutangnya 35 miliar, betul ya? Ya, Dengan bunga dan lain sebagainya. Mas Guru mau melunasi pada waktu itu tahun 2011 kalau tidak salah. Tapi kemudian yang bersangkutan justru malah menawarkan AJB. Itu yang terjadi. ya, Dan Mas waktu Guru, itu urusannya saya hanya pada Suantara. oke. Terus berpindah sama Susi, itu yang baru ketahuan belakangan juga. Setelah ada penandatanganan juga bahwa Susi itu adalah istrinya Suantara. Iya. Jadi sebetulnya
Nggak Di tahu dalam waktu itu. pikiran saya, urusan saya adalah saya utang sama orang, bukan soal saya menjual properti saya, bukan utang. Dan utang itu sudah sanggup saya mau lunasi. Ini pertanyaan penting. Sudah mau dilunasi. Tapi pada waktu itu kenapa ada AJB? Karena pada waktu itu Mas Guru nggak tahu kalau seandainya dalam posisi, kalau seandainya saya tanda tangan AJB akan terjadi seperti ini sampai hari ini. Iya, betul. Akan berpindah kepemilikan dan sebagainya. Iya. Tidak terbayang seperti itu. Pokoknya waktu itu ya saya minta tenggat waktu lagi, tapi dia memberikan persyaratan bikin AJB ya Mas Guru karena ketidaktahuan menandatangani. Begitu? Boleh saya katakan seperti itu? Iya, karena itu juga Nggak ada yang mendampingi waktu itu Mas Guru dari tidak notaris? ada, justru nggak ada. Nggak ada yang ahli di situ. Dan buat saya, cara hidup saya adalah cara hidup spiritual. Di situ pesan spiritual adalah harus selalu berbuat baik pada semua makhluk ciptaan Tuhan, harus berbaik sangka pada semua orang. Dan saya tidak lupa, itu juga ajaran dari orang tua saya kepada seluruh bangsa ini, bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila. Semua warga negara Republik Indonesia itu harus kita anggap saudara. Maka dalam pidato-pidato kan selalu saudara-saudara sebangsa. Nah saya pikir ya gitulah, kayak saya pinjam uang sama Aiman gitu. Ya di pikiran saya itu utang apa akan saya bayar dan sebagainya gitu. Soal AJB itu, Nah kok tahu bisa ke sana-sana. jadi waktu ada AJB itu, apa yang ada di benak Mas Guru? Ya saya pikir itu hanya semacam apa ya, formalitas lah apa dalam hal soal pinjam meminjam. Sebelum AJB itu kan perikatannya ada melalui PPJB. Nah saya pikir ya karena ini menyangkut uang besar, memang aturannya demikianlah secara hukum itu. Yang jelas waktu itu Mas Guru tidak didampingi oleh orang yang mengerti soal itu. Betul. Dan Mas Guru berprasangka baik bahwa ini urusan utang piutang, AJB pun terkait dengan utang piutang, tidak ada hal-hal yang akan mengkhawatirkan di kemudian hari sampai kemudian berpindah hak dan lain sebagainya. Iya, dan prinsip saya adalah memang itu diajarkan dari segala sesuatu bahwa ya saya ini orang berutang, ya utang harus dibayar. Gitu. Dan saya sanggup waktu itu untuk melakukan itu. Dan memang mau dibayar lunas waktu itu. Iya. Dengan bunganya berapa? Kan 35 miliar. 4,5% per bulan. Oke. Kalau nggak Per salah. bulan. Jadi 35 miliar mungkin sekitar 40-an miliar itu. Kalau dilunasi pada tahun 2011 kurang lebih ya. 40. Iya, bisa lebih. Ya, Oke. kurang lebihnya. Besar sekali bunganya. Lalu kemudian sudah ada uang waktu itu, tapi karena sudah ternyata ada AJB yang bersangkutan. Enggak, sebelumnya itu aja saya udah hubungin Suantara gitu. Selain ditelepon, di apa dicari juga melalui surat gitu. Tidak merespon. Dan Karena AJB-nya sudah ada waktu itu, sudah diberikan. yang kemudian ada AJB-nya. Oh jadi waktu pas minta tenggat waktu, dibikinlah AJB. Setelah tenggat waktunya habis, mau melunasi, ditelepon berkali-kali, tidak merespons. Baru kemudian sempat merespons, tapi kemudian tidak mau membatalkan AJB itu. Dan Buat mereka nganggap saya sudah menjual rumah ini. Padahal saya secara lisan di depan Suantara ya namanya, saya bilang sampai kapanpun saya tidak pernah akan menjual rumah ini. Karena rumah ini adalah peninggalan sejarah, dan kedua adalah yang rumah belakang ini, yang namanya Wisma Indrakusuma ini adalah juga fungsinya tempat menampung benda-benda peninggalan sejarah dari Bung Karno dan Ibu Fatmawati. pemirsa, utang 35 miliar rupiah, bunga 4,5% per bulan.
Bagaimana kelanjutan utang guru Soekarno Putra hingga memunculkan akte jual beli atau AJB yang berujung pada perpindahan hak kepemilikan rumah? Saya terus menggalinya. Selepas jeda, saya akan segera kembali di The Prime Show with Aiman. Sampai detik ini mau melunasi utang itu? Ya sudah pastilah. Dan sudah siap untuk melunasi utang itu?